Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Jayakarta dengan NIM 2309316059933 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diagnosa awal masalah mesin ekskavator tidak menyala, dugaan kerusakan pada motor starter dan timing gear untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi alat berat. Baik, langsung saja. Pendahuluan. Alat berat seperti ekskavator memiliki peran vital dalam industri konstruksi modern karena mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Penggunaannya memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas berat secara lebih cepat, akurat, dan hemat biaya dibandingkan metode manual. Namun, karena sistem mekanik dan elektroniknya yang kompleks, alat berat juga rentan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan diagnosa dini terhadap kerusakan, khususnya pada komponen vital seperti motor starter dan timing gear, sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional dan mencegah kerugian proyek. Lanjut, tinjauan pustaka. Komponen-komponen utama ekskavator yaitu undercarriage atau dalam kurung rantai dan rangkai bawah. Yang kedua ada hose atau main body, meliputi mesin, kabin, sistem hidrolik. Kemudian yang ketiga ada boom arm, the arm, dan bucket, yaitu bagian kerja utamanya. Yang kemudian yang keempat ada sistem hidrolik sebagai penggerak utama komponen kerja dari suatu ekskavator. Nah, untuk prinsip kerjanya yaitu mengandalkan tekanan fluida dalam sistem hidrolik untuk menghasilkan gerakan mekanis yang kuat dan presisi dengan tenaga utama berasal dari mesin diesel. Beberapa komponen penting dalam sistem kerja ekskavator antara lain yaitu ada motor starter dan juga timing gear. Yang motor starter itu digunakan untuk memutar poros engkol untuk menyalakan mesin, dan yang kedua itu ada timing gear yang mengatur sinkronisasi kerja katup dan piston dalam sistem pembakaran mesin. Baik, lanjut. Untuk metodologi, diagnosa ekskavator yang gagal menyala dimulai dengan pemeriksaan visual dan panel indikator untuk mendeteksi masalah eksternal. Dilanjutkan dengan pengujian sistem starter menggunakan multimeter dan bypass test untuk mengecek kondisi motor starter. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan timing gear melalui suara abnormal, pembongkaran, dan pengukuran celah gigi. Untuk ekskavator dengan sistem elektronik, digunakan OBD scanner guna membaca kode kesalahan dari ECU. Semua data dianalisis secara sistematis untuk menentukan sumber kerusakan secara akurat dan efisien. Kemudian, memasuki analisis kasus. Di sini ada kasus yaitu studi kasus yaitu sebuah ekskavator merek X mengalami masalah saat beroperasi. Mesin tidak mau menyala meskipun semua indikator menunjukkan bahwa bahan bakar cukup dan sistem kelistrikan dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat suara aneh yang muncul dari area mesin saat dinyalakan. Nah, penyebab kerusakannya sebenarnya ada macam-macam teman-teman. Namun kita mengambil contoh saja yaitu yang seperti di judul awal yaitu motor starter dan timing gear. Nah, motor starter bermasalah ini biasanya juga ditandai dengan suara klik atau dengung tanpa putaran mesin akibat solenoidnya yang rusak atau sikatnya yang sudah aus atau sampai habis atau bending driftnya yang bermasalah. Nah, sementara itu timing gear yang aus atau longgar menyebabkan gangguan sinkronisasi mesin dan menjadikannya itu ada suara ketukan atau gesekan saat di starter. Nah, kedua kerusakan ini dapat diidentifikasi melalui analisis suara dan pemeriksaan visual. Untuk langkah perbaikan, yang pertama kita akan memperbaiki motor starter. Langkah kerjanya yaitu pemeriksaan awal. Pastikan saklar kontak atau ignition switch dalam kondisi baik. Untuk alatnya gunakan multimeter untuk memeriksa tegangan pada terminal utama motor starter saat kunci kontak diputar. Yang kedua, ada inspeksi visual dan mekanis. Periksa kondisi kabel dan konektor pada motor starter dari kemungkinan korosi atau kelonggaran. Lepaskan motor starter dari dudukannya. Yang C,
atau yang ketiga yaitu ada pemeriksaan komponen internal. Nah, casing motor ini starter akan dibuka dan kita harus memeriksa kondisi sikat karbon, komutator, dan bearing. Nah, jika sikat karbon aus, nanti kita harus menggantinya dengan yang baru sesuai spesifikasi dari pabrikannya. Yang D, penggantian atau pemasangan ulang. Jika kerusakan tidak bisa diperbaiki, maka motor starter ini secara keseluruhan wajib harus diganti, teman-teman. Jika sudah, pasang kembali motor starter dan pastikan semua koneksi kabel kencang dan bersih dari kotoran. Kemudian langkah perbaikan yang kedua yaitu perbaikan timing gear. Langkah kerjanya yaitu yang pertama pastinya pemunggaran cover mesin untuk melepas timing gear atau timing gear cover sesuai prosedur. Yang kemudian ada pemeriksaan visual gear. Diperiksa itu gigi-gigi gearnya, apakah ada kerusakan secara mekanis seperti aus, patah, atau pergeseran posisinya. Nah, jika tidak ada, kita masuk ke sinkronisasi ulang. Jika perlu, sinkronisasikan kembali posisi gear sesuai tanda top mesin. Gunakan tools penyelaras timing untuk memastikan posisi gigi tepat. Kemudian langkah yang terakhir, penggantian. Ini sama seperti yang motor starter tadi. Jika ditemukan kerusakan serius, ganti timing gear dan sabuk atau rantai timing jika digunakan, karena untuk rantai timing gear ini jika sudah rusak semuanya ini tidak bisa diperbaiki, teman-teman, jadi harus diganti. Kemudian yang terakhir langkahnya itu pemasangan kembali, pasang cover dan semua komponen yang dibongkar dengan torsi yang sesuai spesifikasi. Kemudian setelah kita melakukan perbaikan tadi, kita memasuki proses pengujian. Nah, setelah proses perbaikan tadi, yang pertama kita harus melakukan pengujian yaitu pemeriksaan awal. Pastikan semua komponen tadi sudah terpasang dengan benar dan semuanya sudah terhubung, tidak ada yang terlewat. Kemudian kita menguji starternya dengan cara menyalakan mesin dan amati apakah ada proses starter yang tidak berjalan lancar, dan dengarkan apakah mesin masih ada suara aneh. Yang ketiga yaitu ada pengamatan operasional. Biarkan mesin hidup selama beberapa menit. Kemudian kita periksa tekanan olinya, suhu mesinnya, dan performa awalnya. Apakah sudah sesuai dengan standarnya atau belum. Kemudian ada pemantauan dengan diagnostik tool. Gunakan alat scanner untuk memastikan tidak ada DTC yang muncul kembali. Simpan hasil log pengujian untuk dokumentasi teknis. Yang terakhir ada road test. Ya, yang ini langkah opsional. Jika memungkinkan, lakukan uji operasional lapangan untuk memastikan ekskavator dapat bekerja dengan normal di bawah beban. Tapi untuk road test ini meskipun opsional, harusnya disarankan ya teman-teman, karena jika ada perbedaan dengan saat ada beban maupun tidak, ini harus diperiksa ulang lagi. Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu berdasarkan hasil analisis dan diagnosa terhadap kasus ekskavator yang tidak menyala, meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan menunjukkan kondisi normal, ditemukan bahwa penyebab utama kemungkinan besar berasal dari kerusakan pada motor starter dan juga gangguan pada timing gear. Gejala yang muncul berupa suara aneh dari area mesin dan kegagalan starter menjadi indikator awal yang mengarahkan pada kedua komponen tersebut. Proses diagnosa dilakukan melalui pemeriksaan visual, pengujian tegangan, serta analisis suara dan kode kesalahan dari ECU. Setelah perbaikan dilakukan pada komponen yang rusak, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa mesin kembali berfungsi secara optimal. Rekomendasinya yaitu berdasarkan hasil analisis dan diagnosa terhadap kasus ekskavator yang tidak menyala, meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan menunjukkan kondisi normal, ditemukan bahwa penyebab utama kemungkinan besar berasal dari kerusakan pada motor starter dan gangguan pada timing gear. Gejala yang muncul berupa suara aneh dan area mesin dan gagal starter menjadi indikator awal yang mengarahkan pada kedua komponen tersebut. Proses diagnosa harus dilakukan melalui pemeriksaan visual, pengujian tegangan, serta analisis suara dan kode kesalahan dari ECU.
Setelah perbaikan, diharuskan kita melakukan setelah perbaikan dilakukan pada komponen yang rusak, kita harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa mesin kembali berfungsi secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk saya dan teman-teman yang melihatnya atau menontonnya. Terima kasih. Kemudian ini ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.